Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ergonomi yang terdiri dari Andika Hakim, dan saya sendiri Liza Andina, Romario Sahat, Sanggani Ronauli, Tasya Akimar, dan Widya Adaning Tias. Nah, kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah ergonomi. Bisa di next? Nah, yang kita bahas adalah analisis tugas pekerjaan dan perspektif ergonomi kognitif yang berisi konsep, model, dan metode. Nah, proses kognitif manusia itu pertama dilihat dari persepsi. Proses sensorik yang kompleks, gambar utama yang berisi semua informasi tentang fitur konkret seperti visual, akustik, kinestetik, penciuman, dan pengecapan. Penyimpanannya, kemampuan untuk mengingat, mengenali, dan mengingat kembali. Informasinya dikodekan terlebih dahulu, lalu simpan, dan diambil kembali. Aktif penataan, mekanisme psikis yang konstruktif dan kreatif. Pemikiran, proses pemrosesan informasi dalam memori kerja. Nah, di dalam proses kognitif manusia akan menangkap terlebih dahulu melalui sensorik untuk masuk ke dalam pikiran kita atau masuk ke dalam kognitif kita. Setelah melalui sensorik, melalui persepsi, itu akan masuk ke dalam penyimpanan. Nah, penyimpanan ini bisa berupa mengingat, mengenali, dan mengingat kembali. Nah, informasinya itu terlebih dahulu dikodekan, lalu disimpan, dan akan kita gunakan kembali. Bisa di next? Oke, selanjutnya adaptasi manusia terhadap teknologi baru. Apakah kita dapat melihat tugas pekerjaan hari ini dan menganalisis dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi dari sudut pandang tuntutan kognitif? Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan desain kognitif ergonomis, desain yang berpusat pada manusia. Nah, yang pertama itu bagaimana sih pengguna mengharapkan teknologi bekerja? Kemudian bagaimana informasi ditampilkan? Lalu seberapa baik harapan stereotip dipenuhi? Lalu seberapa rumit antar mukanya? Kemudian ada berapa banyak sih pelatihan yang diperlukan? Nah, lalu ada apa asumsi pengetahuan pengguna yang terpenuhi? Dan yang terakhir itu ada pertanyaan bagaimana informasi memfasilitasi pembelajaran dan memori. Selanjutnya, metode kognitif perilaku, lalu ada terdiri apa aja, yaitu analisis tugas kognitif, analisis kerja kognitif, perhitungan prediksi kesalahan manusia, lalu ada analisis beban kerja mental, pengujian kegunaan, kesadaran situasi, dan pemodelan digital manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pertimbangan dalam analisis tugas tradisional, yaitu menggambarkan tugas yang terdengar sederhana tetapi dapat melayani banyak tujuan. Yang kedua, bagaimana dan mengapa tugas itu dilakukan. Yang ketiga, keterampilan dan peralatan apa yang dibutuhkan dan tindakan apa yang diperlukan. Next. Kemudian terdapat pula metode analisis tugas kognitif, yaitu pengembangan untuk tugas-tugas kompleks yang melibatkan komponen kognitif yang signifikan. Lalu sering menggambarkan sistem dalam hal tujuan dan subtujuan dengan umpan balik dalam hierarki dan secara fleksibel dan dapat menggambarkan sistem apapun yang melibatkan keputusan. Next. Selanjutnya ada tujuan analisis kognitif, yaitu dapat mendeskripsikan tentang apa yang dilakukan orang, lalu mewakili deskripsi tersebut
Dan terakhir, memprediksi kesulitan kinerja, mengukur kemampuan belajar, dan transfer pengetahuan antar sistem. Selanjutnya ada analisis tugas kognitif. Menggunakan berbagai strategi wawancara dan observasi untuk menangkap deskripsi pengetahuan yang digunakan oleh ahli untuk melakukan tugas-tugas. Contohnya, memutuskan tombol mana yang akan ditekan, dan mengingat kembali pengetahuan yang tersimpan sebelumnya dari memori. Komponen analisis tugas kognitif manusia adalah pengguna langsung teknologi dengan tingkat kontrol yang berbeda atas teknologi, kelompok yang berbeda, pengguna yang berbeda juga. Next. Kemudian ada lingkungan sosial. Perilaku manusia dipengaruhi oleh konteks sosial, norma sosial, praktik manajemen, moral, pelatihan serta intensif. Singkatnya, mengapa kita harus mempertimbangkan faktor manusia kognitif dalam desain sistem? Pertama, karena untuk meningkatkan efisiensi atau produktivitas, memastikan keamanan, memastikan tugas berada dalam kemampuan manusia, meningkatkan kinerja manusia, mendapatkan penerimaan pasar dari teknologi baru, mengurangi biaya seperti ekonomi, hukum, dan sosial. Lalu yang terakhir, untuk keselamatan pasien dan mengurangi kelelahan mental. Selanjutnya, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.